Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini mari kita mulai ibadah kita. Meskipun banyak yang belum datang, kita sama menunggu. Dan kami percaya pada saat ini bahwa hujan akan reda. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Tuhan, kami percaya di dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang besar. Dan kami punya Tuhan yang tak pernah mengecewakan kami. Oh haleluya. Ajar kami Tuhan, sehingga kami umat yang Engkau pilih, sehingga kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan kami membawa kerinduan kami, sehingga dapat mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih.
percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini saat ini Tuhan, dan kami percaya Roh-Mu memenuhi tempat ini dan mengalir dan memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami, Allah yang sungguh peduli Tuhan, dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami juga untuk berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu, hingga pemusik, WL, singer, dan jemaat-Mu di sini semua. Kami percaya Tuhan, satu persatu Engkau lawat Tuhan, Engkau pulihkan, dan tidak satu kami ketinggalan Tuhan. Kami percaya dan dapat hidup yang lebih benar dan baik di hadapan-Mu. Dan saat itu Tuhan, kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Dan saat ini kita adalah umat pemenang, ada umat yang dipilih untuk Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan membiarkan jatuh, amin. Dan saat ini telah menolong. Tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang selama kita tunggu-tunggu, yaitu untuk menguatkan hidup kami dan saudara yang saat ini telah terhimpit berbagai persoalan maupun yang sakit. Kami percaya melalui firman-Mu dapat kami andalkan dan dapat pemulihan terjadi dan dapat mengubah hidup kami, Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami hanya mengasihi Engkau Yesus, Allah yang kami percaya dan kami Allah yang kami tinggikan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, dengan
pengajaran, sebab saya ingin mempersiapkan Anda sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi, supaya hidup di tengah masa-masa yang sukar tahun 2026 ini, kita tetap apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Ya. Kita menjadi orang yang tetap sukses, orang yang tetap berhasil, orang yang tetap menjadi beruntung. Apa yang dikerjakannya diberkati Tuhan. Ya. Kita percaya, maka itu kita belajar kepada firman Tuhan. Kita nggak usah dengar itu hamba-hamba Tuhan yang suka mengatakan 2026 ini tahun yang semakin sulit, yang semakin gelap, yang semakin sukar. Tapi kita lebih percaya kepada apa kata Tuhan dan apa kata firman Tuhan. Waktu itu hari ini kita masih belajar bagaimana di tengah masa yang sulit ini, ya, kita tetap diberkati Tuhan. Apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi bisnis kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, itu diberkati Tuhan. Ya, kita sudah belajar minggu lalu bagaimana berkat pemberian Tuhan di tengah masa yang sukar. Sekarang kita ambil satu tema, orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 Amsal 28 saudara. Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Saya akan baca ayat ini. Orang, jadi siapa saja yang namanya orang atau kita manusia, siapapun dia, baik dia orang percaya, apalagi orang-orang dunia, orang yang dapat dipercaya. Jadi saudara harus memiliki jadi orang yang bisa dipercaya, mendapat banyak berkat. Jadi bukan sedikit berkat. Kalau kita jadi orang yang bisa dipercaya sama Tuhan, bisa dipercaya sama manusia, kita akan mendapat banyak berkat. Walaupun dalam situasi yang sukar, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, multidimensi krisis, tapi kita menjadi orang yang dapat banyak berkat. Saya percaya akan firman Tuhan, makanya kita berpegang. Nah, nanti untuk minggu depan dan minggu terakhir kita akan belajar juga bagaimana kita bisa tetap eksis diberkati Tuhan. Kita berpegang kepada janji Tuhan. Ada 4 janji Tuhan yang harus pegang. Untuk Anda bisa melihat bagaimana situasi sulit ini. Orang mengalami kesulitan, tapi kita percaya apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan kita, itu diberkati Tuhan. Makanya Anda harus berpegang pada janji Tuhan atau kepada firman Tuhan. Bahwa Allah yang berjanji itu setia. Terakhir untuk minggu depan, mari kita akan bahas masalah orang yang dapat dipercaya dan dapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput daripada hukuman. Ya saudara, mari kita berpegang pada firman Tuhan, kita percaya bagaimana situasi yang sukar seperti begini, ya, kita tetap diberkati Tuhan, bahkan banyak berkat. Ya, kita bisa dipercaya dalam segala hal. Dalam segala hal, apalagi dalam masalah keuangan, masalah kesetiaan, kita dapat dipercaya. Orang kalau sudah tidak dipercaya, orang kalau sudah tidak benar, tidak jujur, ya, dalam hal keuangan, itu tidak akan jujur, dia tidak akan bisa hidup benar. Ya. Dalam hal yang lain juga sama. Jadi yang pertama sekali, untuk kita bisa tetap eksis berkat Tuhan, kita bisa dipercaya dalam hal keuangan, mengelola keuangan jelas. Sebab kenapa saya katakan, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 katakan, cinta
cinta akan uang. Jadi cinta uang itu akar segala kejahatan. Itu firman Tuhan. Ya. Kalau kita bisa dipercaya, kita jujur, kita benar dalam hal keuangan, maka kita akan bisa dipercaya dalam segala hal. Pegang baik-baik. Kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, tidak bisa jujur, tidak bisa benar dalam hal keuangan, maka dia tidak bisa benar, dia tidak akan jujur dalam segala hal. Itu firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 ayat. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Cinta akan uang. Ya. Nah, kita lihat di sini tipe orang, bagaimana kita bisa melihat, ya, kita bisa mengukur seseorang itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, kita akan lihat di sini sedikitnya ada 4 hal di sini yang kita melihat tipe orang yang dapat dipercaya. Yang pertama itu adalah jujur. Sudah pasti orang jujur itu bisa dipercaya. Ya, jujur berarti tidak berbohong. Ya. Dia lurus jalannya. Nah, orang yang jujur, firman Tuhan katakan, dia akan diselamatkan dari kesukaran. Pentingnya sebuah kejujuran. Waktu adik saya yang paling kecil, dia diminta bekerja sama seorang bos yang punya showroom mobil. Bos ini punya showroom mobil, tapi dia lihat adik saya itu bisa dipercaya, lalu dia suruh bekerja sama dia mau bikin sebuah toko jual alat suku cadang mobil. Jadi pindahlah dia, adik saya yang paling kecil ini, ke bos yang punya showroom mobil ini. Jadi dia yang kelola itu usaha suku cadang mobil, dan beli barang-barang apa semua. Nah, inilah hati-hati saudara. Jadi kalau kita bekerja berusaha, jangan sampai ya usaha ini bergantung kepada pegawai kita. Itu bahaya buat saudara. Nah, kurang bisa dibenarkan. Jadi saudara seperti umpama saja, kita usaha buka bengkel. Kalau saudara tidak bisa nyervis, kok tidak bisa, jangan buka bengkel seperti begitu, susah. Berarti kau bergantung sama tukang servis. Itu bergantung kepada tukang servis. Kau tidak bisa nyervis. Jadi jangan usaha apa yang kau tidak bisa, kau bergantung sama orang lain. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan baik-baik. Maka semua itu kalau belanja sales, dia berhubungannya sama adik saya. Ya, jadi di toko itu ada bosnya, istrinya si bos, dia bagian keuangan, jadi kasir, dia hanya dulu kasir saja. Dia tidak melayani pesan-pesan barang apa, dia tidak tahu. Jadi adik saya ini yang paling kecil, nah lumayan kalau dia pesan barang sama sales dikasih 200, ya. Kalau banyak pesanan dikasih 200, 300. Jadi bergantung sama adik saya. Setelah beberapa tahun lamanya, maka adik saya bicara sama saya waktu saya pulang. Dia bilang, aku sudah capek kerja, pengen buka toko sendiri. Saya bilang, kamu buka toko kecil, suku cadang mobil, itu modalnya miliaran. Udah gampang, saya bilang. Nah, tapi dia punya keinginan yang kuat. Nah, lalu dia ngomong sama sales, bagaimana ya sales? Saya bilang, ya buka saja. Nah, namanya WW, dia bilang buka saja, nanti saya ngomong sama bos,
kamu ambil barang sama aku sama bosku, nanti dikasih tempo 1 bulan sekali bayar. Saya bilang, kamu punya modal berapa? Cuma punya modal 60 juta. Ada 60 juta. Saya bilang, uang untuk apa 60 juta? Untuk modal 10 cadang mobil. Lalu karena kamu begitu keras dan didukung sama beberapa sales, saya bilang, ya sudah, buka saya sendiri. Nah, sebab kebanyakan gaji nggak terlalu begitu besar. Lalu apa yang terjadi sama kita saudara-saudara yang ada uang dipinjam ini, ada satu saudara kasih pinjam 100 juta, ada satu saudara pinjam 50 juta, terkumpul lah beberapa ratus juta. Maka dia buka kontrak toko suku cadang mobil ini. Dan saya pesan baik-baik sama dia, kau harus punya pegang baik-baik, kau harus jujur dan mengelola keuangan juga. Jadi sama sales dia bilang, bos setuju kamu buka toko ini, kontrak, nanti barang disuplai 1 bulan sekali bayar. Dia bilang, hati-hati baik-baik, kau jujur dan juga. Ya, kalau orang sudah belanja apa uang, jangan kau putar-putar uang orang, kau jujur saja supaya kau bisa dipercaya sama bos. Ya, saya pesan baik-baik sama adik saya supaya kau bisa dipercaya sama bos. Kalau bos di Jakarta itu kau sudah percaya, kau mengambil barang harga miliaran saja, ya, mereka sediakan itu. Jadi kau harus jujur untuk bisa dipercaya. Kau harus jujur. Orang yang jujur, firman Tuhan katakan, ada masa depan dalam hidup. Apalagi kau jujur mengelola keuangan, saudara. Kalau kau jujur dalam hal keuangan, kau akan jujur dalam segala hal, kau akan jujur. Itu menjadi satu standar. 1 Timotius 6 ayat 10 itu dasarnya, itu dalil yang saya pegang baik-baik. Jadi dia bilang, minggu ini saya dapat 50 juta, saya tunggu 1 bulan, kau langsung setor 50 juta, langsung setor, dan lancar sampai saudara. Dalam waktu saya hitung 6-7 tahun, dia sudah bisa beli rokok seharga 1 M lebih. Itu cash, bukan kredit. Dia bisa kuliahkan anaknya, ya, kuliah sekarang sudah wisuda, ambil bagian hukum, sudah dapat titel SH juga. Ya. Dimulai dari modal yang kecil, cuma 60 juta dia pegang. Lalu saya bilang, itu pinjaman sama saudara-saudara, kamu sudah kembalikan. Semua aku sudah kembalikan. Ya. Dia bisa beli mobil, dia bisa bangun rumah, untungnya lumayan. Saya hitung dia cuma sudah jarak 6 tahun saja dia sudah bisa begitu. Ya. Diberkati Tuhan, kejujuran, ya, bisa dipercaya, itu sebuah daya tarik, itu modal yang besar. Ya. Walaupun usaha seperti sekarang masalah yang seperti begini, kalau kita bisa dipercaya, kita nggak usah butuh modal uang yang besar. Yang penting kita bisa dipercaya. Kita membangun kepercayaan kepada bos. Sama juga kita untuk diberkati Tuhan juga. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan Yesus bicara banyak soal keuangan kamu di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sampai dia katakan ada orang kaya yang susah masuk ke dalam kerajaan surga, ada orang kaya yang bodoh, ada orang kaya yang kecewa. Saudara, dia banyak berbicara soal harta, soal kekayaan seperti begini. Dia bilang jujur saja, baik-baik jujur. Diberkati Tuhan dari sekarang. Dan dia bisa membantu adik-adik kami yang sedang kena kesukaran di krisis ekonomi seperti begini. Ya, dan Tuhan berkati dia. Sama seperti Lydia juga suaminya. Saya bilang, kamu sudah kerja berapa tahun? Kamu S1, sarjana ekonomi, cuma 3 juta lebih
Dan pabrik berasnya juga mau ditutup sebab down, ya, tidak memenuhi target. Jadi pabrik beras akan ditutup, lalu dia harus kehilangan pekerjaan. Saya bilang sama dia, sama suami dia, yang penting ingat baik-baik, ya. Kau nggak susah cari kerja. Kalau kau hidup benar, kau hidup jujur, yang bisa dipercaya, kau nggak usah susah cari pekerjaan. Walaupun cari pekerjaan sekarang ini susah, situasi seperti begini sekarang sulit sekali. Tapi saya percaya akan firman Allah, akan janji Tuhan. Kalau saya jadi orang yang bisa dipercaya, kenapa saya bisa dipercaya? Kok saya orang jujur. Ya, kemana dia pernah ngomong juga, aku sudah diiming-imingi sama teman, bisa produksi sampai miliar ini. Dan jangan sekali-kali kau gitu. Berapa besarnya kota Banyuwangi? Ya. Jadi bos satu kebosanan bicara, kau akan sulit sekali. Kau jujur saja, kau tidak usah cari susah-susah cari kerja. Pekerjaan akan cari kau. Bos akan cari kau, kau usah cari bos untuk kerja. Kalau kau jujur, kau bisa dipercaya. Ingat itu baik-baik. Maka kau akan bisa, ya, diberkati Tuhan. Yang benar saja, nggak lama ada seorang bos besar yang sampai sekarang dia pabrik beras dicuri. Cari, ya, dicari suaminya dia Dedi. Kalau dia dengar dia pernah bekerja di pabrik beras, dan dicari, ditawar, gajinya besar, ditawar, ya, ditawar. Ini mau bagi hasil atau sebab pegawai yang lama itu komisi sampai 2 miliar, jadi di out, jadi mau digantikan sama suami dia. Ditawar, kamu mau bagi hasil sebab bos pegang pabrik satunya, dia pegang pabrik yang sekarang dia pegang. Ya. Saya bilang jujur, jangan makan uang bos, jangan sekali-kali kau korupsi. Kau jujur saja, kau tidak akan susah. Kau akan diberkati dalam banyak berkat. Banyak berkat, orang yang dapat dipercaya, yang mendapat banyak berkat. Mau bagi hasil bagaimana? Lalu si bos katakan, kalau bagi hasil silakan. Nah, sebab itu pabrik besar itu dia kelola sendiri. Dia yang kelola, dia yang lapor nama, dia yang bertanggung jawab. Lalu dia nggak mau, dia bilang, aku minta gaji saja. Baik, bayangkan. Dia minta gaji, di gaji pertama saya itu 7,5 juta. Kan besar gaji 7,5 juta. Cuma S1, Banyuwangi lagi. Itu belum situ. Nanti kalau keuntungannya 10% keuntungannya 10% keuntungannya tambahkan lagi dia. Jadi kadang-kadang 1 bulan saya pernah tanya-tanya sama dia, itu pabrik beras itu besar untungnya, gede, bisa dapat 200 juta 1 bulan. Pabrik beras ini diserahkan semua ke istrinya, istri si bos. Keuangan dipegang istrinya bos, si bos pegang pabrik beras satu. Bisa 50 juta, 10% berapa? 15 juta. Itu persentasenya, gajinya 7,5 juta. Sampai sekarang kredit rumah selesai, kredit mobil sudah lunas semua. Dan saya bilang baik, kamu jujur dalam hal keuangan. Supaya Tuhan bisa percayakan kamu dalam hal keuangan. Setiap bulan hitung baik-baik. Kami join sama Lydia atau Lydia. 1 bulan kami tidak mati 2 juta setiap bulan kami keluar uang untuk bantu sembako hamba-hamba Tuhan. Ya, dulu kita kasihkan semua hamba Tuhan, tapi karena ada beberapa hamba Tuhan yang tidak menyenangkan, jadi sekarang dibantukan ke ibu-ibu tua-tua yang di gereja di Banyuwangi. Ya, jadi bisa jujur benar. Kalau kau bisa benar
mengelola keuangan kau bisa dipercaya, ya, maka banyak berkat akan kau dapati itu semua. Ini firman Tuhan. Jadi siapa orang dapat dipercaya? Ada orang yang jujur. Saudara harus jujur dengan keuangan. Ingat baik-baik. Kau harus gunakan berkat dengan baik. Nah, saya sudah katakan sama saudara, bagi saya sebuah prinsip, orang yang diberkati Tuhan itu tidak diukur berapa banyak deposito, berapa banyak tabungannya, tapi itu firman Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan itu adalah diukur levelnya, berapa banyak yang dia tabung, bukan berapa banyak yang dia tabung. Itu level firman Tuhan. Itu prinsip bagi saya. Sama, saya bisa hidup seperti begini, ya, nggak nuntut. Seperti orang di sini, nggak nuntut, tapi berkat itu ada saja. Kalau saya gunakan dengan baik, Tuhan bisa percayakan. Ya, lagi nggak ada uang, ya, waktunya beli susu, belum bisa beli susu. Waktu ada jemaat, saya heran kadang-kadang. Ya, saya heran kadang-kadang bisa bawa makanan, bisa bawa susu, bisa bawa roti. Ya. Kalau lagi susah nggak ada berkat, ada jemaat datang pulang dari luar kota. Ya, ini dua jemaat datang dari luar kota. Ya. Dia cari saya, datang cari saya, itu kasih jutaan, dia kasih jutaan. Oh berkat jutaan, ada saja bro. Firman Tuhan katakan orang yang dapat dipercaya, orang itu kalau jujur dia gunakan uang itu dengan betul, ya, itu akan dapat banyak berkat. Jadi orang yang dapat dipercaya, kau juga harus jujur. Kalau kau tidak jujur sudah, ya, susah nanti kau. Apakah ada situasi sulit seperti begini, ya, akan menghancurkan seni-seni kehidupan saudara. Apalagi kalau orang sudah kesulitan ekonomi, itu berat. Jadi di sini kita jujur. Yang kedua, bagaimana kita bisa menilai orang itu jujur? Kita bisa lihat orang yang bisa dipercaya, satu jujur, dua takut sama Tuhan. Dia punya rasa takut akan Tuhan, nomor 2 di situ, Mazmur 103. Takut akan Tuhan. Orang kalau kau mau cari orang bisa dipercaya, kau cari orang takut akan Tuhan. Kalau kau cari pegawai yang takut akan Tuhan, dia tidak akan berani korupsi. Dia tahu mata Tuhan ada di mana-mana. Cari orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu bisa dipercaya. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi akan ada kebahagiaan. Kau cari pasangan yang takut akan Tuhan, kau bisa bahagia dalam hidupmu. Kau cari pegawai-pegawai yang takut akan Tuhan. Saya juga sama, cari teman sekerja Tuhan dalam ladang Tuhan. Saya cari teman-teman pendeta-pendeta yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, maka saya percaya, ya, dia tidak melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Hidupnya akan benar, sebab dia takut akan Tuhan. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu mata Tuhan ada di mana-mana. Yang ketiga, orang yang bisa dipercaya adalah orang yang konsisten. Anda tahu konsisten itu ayat Matius 5 ayat 37. Ya, Anda bisa baca nanti habisan waktu. Nanti Anda baca di rumah. Konsisten, apa itu konsisten? Perkataan dan perbuatan itu sama. Sebab itulah Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan, kamu harus berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Kalau orang-orang politik katakan, siapa katakan, mulutmu adalah harimau. Jadi orang yang dapat dipercaya itu ada orang yang konsisten, perkataan dan perbuatannya itu selaras.
sama. Ya, seringkali kalau pendeta yang benar katakan pendeta seperti gajah di belangkon, dia bisa khotbah tapi tidak bisa ngelakon. Saya kadang-kadang berpikir, seandainya Tuhan suruh saya pilih ini, saya bilang sama Tuhan, aku lebih baik, ya, aku lebih baik berkhotbah dengan perbuatan kasih. Aku lebih baik berkhotbah dengan kasih dan perbuatan daripada aku berkhotbah dengan perkataan tapi tanpa kasih, tanpa perbuatan, nggak ada artinya. Iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara kita diberkati Tuhan, wajar tidak apa-apa, baik, tapi ingat baik-baik, permintaanmu tidak akan dikabulkan Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan tidak menghasilkan apa-apa. Itu iman yang mati. Kalau saya yang diberkati Tuhan itu berbuat. Apa itu menabur yang kita sudah belajar minggu yang lalu. Jangan berhenti menabur. Saudara menabur. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bisa dipercaya adalah orang yang hidupnya kudus, yang hidupnya benar. Ya. Hidup kudus dan hidup benar. Ya. Kita bisa lihat orang yang hidupnya kudus, arti kata kudus itu dipisahkan. Kudus atau disucikan berarti dipisahkan, tidak bercampur. Seperti minyak dan air, dia tidak bercampur. Sebab itu saya juga bukan disombong, saya nggak sembarangan. Kalau orang sudah hidupnya kudus, seperti masalah dana-dana pembangunan gereja di sini, saya sudah menjauh dari pendeta-pendeta seperti begitu. Saya sudah banyak, saya disakiti, saya nolong orang itu sudah banyak. Nolong anjing kecepit, ada nolong anjing kecepit. Kalau dia kecepit kita tolong, dia gigit kita. Sudah berapa kali saya begitu kan boleh. Ya. Dapat 80 juta, saya serahkan supaya dikelola ini bangunan. Cuma 20 juta. Nota belanja nggak datang, nggak laporan, nggak apa. Biasa sih. Makanya saya menjauh sih. Tapi pada saat dia kesusahan, dia minta tolong, saya tolong. Tapi menjauh. Nah, yang bercampur. Nah, sebab minyak dan air itu tidak bisa bercampur. Nah, jadi orang bisa dipercaya itu orang yang bisa hidup yang kudus, hidup yang benar. Nah, jujur dalam segala hal. Konsisten perkataan dan perbuatan. Itu sama saudara. Jadi dapat dipercaya itu merupakan daya tarik atau modal besar. Saudara nggak usah punya modal besar, jamin saja. Kalau sudah mau buka usaha apa saja, saudara tidak usah punya modal besar. Modalnya saudara bisa dipercaya. Itu modal besar buat saudara. Ini firman Allah. Bisa dipercaya, maka saudara itu daya tarik sama untuk bisa selalu berusaha supaya usaha lancar. Anda juga punya daya tarik. Kalau Anda seorang bisnismen, kok punya daya tarik? Kenapa tuh orang sering belanja hari toko saudara? Ada daya tarik. Ada yang menarik orang ini selalu belanja di toko saudara. Bisa kenapa? Kok bisa belanja begitu? Harganya dengan baik, orangnya ramah, pelayanannya bagus, lalu dia tarik dari harga. Nah, itu juga menjadi satu daya tarik saudara. Bisa dipercaya, jadi bisa dipercaya. Jadi juga apa kali kalau Anda buka toko apa, toko pakaian, semua punya daya tarik. Saudara, toko itu dengan rapi itu. Pajangan-pajangan, contoh-contoh itu ditoto dengan rapi. Supaya orang melihat begitu menarik. Kok rapi, dan model-model terbaru pajang. Jadi begitu, punya daya tarik. Jadi saudara bisa dipercaya.
Ya, orang bisa percaya belajar kepada saudara. Orang bisa percaya Anda menjadi pegawainya. Ya, dan menjadi dua Tuhan sama. Kenapa Tuhan pilih Maria dan Yusuf? Untuk bisa menyelamatkan dunia, melahirkan seorang juru selamat. Sebab bisa dipercaya sama Tuhan. Padahal masih muda, masih bujangan semua, masih pacaran belum menikah. Tapi dipercaya sama Tuhan. Bisa melahirkan seorang juru selamat. Ada daya tarik, ada yang menarik. Sama. Kenapa saya pilih istri saya yang sekarang? Sebab ada sesuatu yang menarik dari dia, yang membuat saya bisa menjadikan dia sebagai istri saya. Bisa dipercaya, itu daya tarik dan modal besar. Untuk kita bisa diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang dapat dipercaya, dia banyak dapat berkat. Bukan sedikit berkat, tapi banyak berkat, saudara. Dapat dipercaya itu merupakan satu daya tarik modal yang besar untuk sudah bisa hidup berhasil, untuk sudah bisa hidup beruntung. Bukan diberkati masalah keuangan saja, tapi masa depanmu diberkati, keluargamu diberkati, usahamu diberkati, apa saja yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Bapak orang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan kita lihat contoh-contohnya di sini. Yusuf sama. Siapa Yusuf? Kenapa dia bisa dipercaya sama Raja Mesir, Firaun, untuk jadi raja muda di Mesir? Kenapa dipercaya sama Potifar, orang kaya di Mesir? Diserahkan semua urusan, segala urusan kepada Yusuf semua. Kenapa? Dia dapat dipercaya walaupun dia backgroundnya, dia cuma seorang gembala domba, tapi hidupnya bisa dipercaya. Dan Tuhan percaya kepada dia, sampai Tuhan berkata kepada Yusuf dalam satu mimpi. Bagaimana Tuhan berkata kepada Yusuf dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang yang berkuasa dalam sebuah mimpi. Tuhan percayakan itu karena dia dapat dipercaya. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf, bukan satu perjalanan yang mudah. Dibenci sama saudara kandungnya, dijual, mau dibunuh, dimasukkan ke lubang sumur. Tapi orang ini dalam satu pemandangan Tuhan dapat dipercaya. Dia bisa menyelamatkan keluarganya juga. Dan kita lihat juga Daud, waktu Tuhan dulu ambil raja atas bangsa Israel, sebab Raja Saul sudah tidak bisa dipercaya. Tuhan katakan nih, Raja Saul tidak bisa dipercaya sudah, harus diturunkan dan diganti. Oke, Daud dipilih sama Tuhan. Kenapa? Dia dapat dipercaya. Jadi dia adalah raja atas bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Jadi ingat baik-baik, bagaimana kita bisa eksis di masa-masa yang sukar ini. Tetap diberkati Tuhan. Sendi-sendi kehidupan kita tidak berantakan, tidak down, tidak hancur. Kita harus dapat dipercaya. Bagaimana orang yang boleh percaya? Dia harus jujur, dia harus hidup kudus, hidup benar, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang konsisten, omongannya bisa dipegang, konsisten, apa yang dia omongin, apa yang dia perbuat itu selaras, itu konsisten namanya. Seperti orang politik katakan, mulutmu adalah harimau. Kalau orang sudah lain, ya korban lain, hidupnya lain, ya itu tidak bisa dipercaya. Dan hancur kalau hidup seperti begini. Tapi itu penutup kita lihat di sini, Keluaran 18 ayat 21. Carilah orang-orang yang dapat dipercaya, dengar baik-baik. Waktu Tuhan mempercayakan Musa, dipercaya oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsanya dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia sudah menikah, maka mertuanya berkata kepada Musa, Musa,
Kalau kau tangani seorang diri, kau pimpin seorang diri, kau susah sendiri, susah. Bayangkan saja jutaan manusia, kau pimpin sendiri, kau tidak bisa. Makanya mertuanya katakan kepada Musa, cepat kau pilih orang-orang untuk memimpin. Nanti satu kelompok pimpin 100 orang, satu kelompok pimpin 50 orang. Jadi kalau sudah angkat orang-orang, tapi carilah orang-orang yang dapat dipercaya. Sama seperti kita. Lalu Musa mencari orang yang dapat dipercaya untuk memimpin kelompok-kelompok. Kalau kita mungkin pelayan-pelayan, kalau memimpin pelayan juga pilih orang-orang yang dapat dipercaya untuk melayani. Untuk komsel juga, menjadi gembala komsel. Kayak komsel-komsel, harus dia pilih orang yang dapat dipercaya. Itu patokannya, itu standarnya. Dapat dipercaya sama Tuhan, juga dapat dipercaya manusia. Maka firman Tuhan katakan, sesulit apapun kau hidup di dunia upana ini, di situasi yang kita sekarang ini, kau tetap diberkati dalam banyak berkat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Hiduplah jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sendi-sendi kehidupan saudara. Kita tetap diberkati. Apa yang kita usahakan, kita kerjakan, diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian girang-girang. Hatiku merindu Tuhan.
kami, pikiran kami, dan pola hidup kami ya Bapa. Dalam firman-Mu memberikan kekuatan baru, haleluya, untuk kami terus-menerus mengiring Engkau dengan setia ya Bapa, dengan takut dan kenal ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberkati kami semuanya ya Bapa. Dan oleh kasih setia Roh Kudus Kau akan memberikan kemampuan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Amin. Sehingga kami menjadi suratan-suratan Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini ya Bapa. Terang boleh percaya di dalam setiap hidup kami Amin. ya Bapa. Dan banyak orang yang boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Kudus berkati hamba-Mu Bapa, turut dengan kehendak-Mu Bapa, biar nama Tuhan yang senantiasa dimuliakan dan berkat-berkat-Mu curahkan ya Bapa. Terima kasih buat seluruh pelayan-pelayan malam hari ini Bapa. Kami percaya Engkau sudah memberkatinya dan Engkau sudah menerima menjadi persembahan yang menyenangkan Engkau. Dan Engkau terus memberkati ya Bapa. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih sebentar kami akan haleluya memberikan persembahan buat Engkau Bapa. Kiranya Engkau khususkan dan Engkau berkati menjadi persembahan yang menyenangkan Engkau. Engkau semakin memberkati kami dan kami tulis semakin menjadi berkat dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Sebuah pujian untuk El Shaddai.
Haleluya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Kita taruh tangan kiri kita. Hamba-Mu sudah berfirman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berfirman setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kami. Firman-Mu berita bagi kami dan terang bagi jalan Tuhan. Kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati toko-toko perdagangan, pekerjaan, sawah, ladang, pertanian, masa sekolah, lapangan pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, masa depan hidup kami. Tuhan berkati sepanjang malam yang gelap ini, roh jahat, setan, iblis, penyakit, bencana alam, singkirkan, jauhkan semua malaikat-malaikat penjaga dari surga. Jaga kami, lindungi kami sepanjang malam yang gelap ini. Kami dapat beristirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak, bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dengan berkat, damai, sejahtera, sukacita di dalam Bapa, dalam kasih sayang Putra yang kudus, dalam persekutuan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.